Karena memelihara kegembiraan hari ini itu sama mahalnya dengan satu mobil listrik yang lagi dibayangkan atau mungkin sudah dirancang oleh Pak Dahlan Iskan. Jumpa lagi. Kurang ya. Oke. Saya bayangkan satu waktu nanti ada sejarah pers ditulis ulang gitu. Karena ada pertemuan malam ini. Semacam evaluasi terhadap status jurnalisme di Indonesia. Jadi yang mesti ditulis ulang adalah sejarah pers, bukan sejarah 65. Kan itu headline. Tadi Pak Dahlan mengajukan satu prinsip etis, yaitu profesi. Profesi itu dikendalikan oleh nurani, tidak dikendalikan oleh hukum, tidak dikendalikan oleh kekuasaan, tidak dikendalikan oleh kapital. Jadi saya teringat bahwa di abad-abad 17-18 yang profesi itu cuma 3 tuh. Jurnalis, lawyer, dan dokter. Konsekuensinya dia tidak boleh dibayar. Itu namanya profesi. Jadi profesi itu adalah keahlian etis, bukan keahlian teknis itu. Karena dia berhubungan dengan pelayanan publik yang dasarnya adalah kepercayaan. Dokter melayani pasien sebagai bagian dari pelayanan publik. Demikian juga lawyer, apalagi jurnalis itu. Nah, profesi ini karena Pak Dahlan yang mulai, saya jadi ingat sejarah. Profesi ini ikatannya tadi ikatan etis, bukan ikatan teknis. Biasanya rutin berkumpul di kafe, terutama di Prancis itu. Dari situ kemudian ada istilah cafe society. Masyarakat cafe artinya masyarakat yang saling menghubungkan diri dengan tanggung jawab etis itu. Untuk apa? Untuk mengintai state, mengintai perilaku kekuasaan. Jadi asal usul dari demokrasi adalah cafe society. Yang dulu pasti namanya bukan Al Jazeera tuh. Karena belum ada tuh. Nah, kita bandingkan misalnya keadaan kita hari ini bahwa kafe itu tempat orang tuker tambah amplop korupsi. Karena mesti ada tunai, nggak mungkin korupsi sekarang pakai transfer, itu dibaca dengan cepat oleh PTK itu. Jadi saya kira ini bagian yang penting karena kita memulai satu format lain untuk mempertanyakan fungsi dari berita di dalam upaya mempercepat menumbuhkan kan cuman itu tugas dari berita adalah mempercepat informasi tiba agar supaya demokrasi diperluas. Jadi berita itu adalah input untuk demokrasi, bahkan bisa dikatakan DNA dari demokrasi, atau kalau istilah sekarang berita itu adalah vaksin buat demokrasi itu. Pak Dahlan Nusantara, karena dia jadi sampel dari vaksin Nusantara. Dahlan Nusantara, selamat datang Dahlan Nusantara. Dan memang agak ajaib bahwa kita yang berkumpul di sini adalah memanfaatkan YouTube
sebagai hobi sekunder. Hobi primer dari Fadlizon adalah ngoceh-ngoceh di DPR itu. Hobi primer dari Dahlan Iskan adalah memperhatikan tomorrow's technology itu. The future teknologi itu. Jadi sebetulnya profesi-profesi ini dipersatukan oleh fasilitas YouTube. Oleh karena itu saya boleh sebut bahwa kita di sini adalah ukhuwah YouTubia. Jadi semangat ini, bukan semangat sebetulnya, kalau semangat itu kayaknya mau nyerang sesuatu. Kegembiraan ini yang mesti kita pelihara, karena memelihara kegembiraan hari ini itu sama mahalnya dengan satu mobil listrik yang lagi dibayangkan atau mungkin sudah dirancang oleh Pak Dahlan Iskan. Karena kegembiraan itu yang seharusnya bagian dari kehidupan publik, seolah-olah itu jadi aneh kalau orang bergembira karena sebentar lagi krisis ekonomi, bergembira karena kan kita gembira karena ada krisis ekonomi kan, karena kita mengambil jalan yang berbeda. Saya nggak tahu, saya klaim-klaim kita di sini, saya anggap aja semuanya ini satu kawasan ukhuwah YouTubia, menginginkan hal yang berbeda itu. Nah mungkin kalau ada ketua MPR belum datang dia. Kalau ketua MPR udah datang di sini, ya kita sidang istimewa aja buat. Ya karena kan kalau sidang istimewa nanti bulan Desember kan sebetulnya draftnya udah dibikin sekarang kan. Jangan-jangan notulennya udah dibikin tuh. Jadi tinggal disaksi oleh etik. Nah itu yang paling penting adalah bikin jalinan semacam komunitas etis. Nah itu saya kira. Jadi SNN dan teman-teman yang lain harus menimbulkan inspirasi bahwa ada komunitas etik yang masih memelihara akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.